Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahil Husbira Zeba. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau berdiskusi mengenai ER diagram atau Entity Relationship Diagram dan juga mengenai Database Normalization. Sedikit ya mengenai penjelasan ER diagram. Jadi sebuah ER model itu atau ER diagram mendeskripsikan struktur dari database dengan bantuan diagram. Itu secara sederhananya ya. Jadi itu intinya ER diagram sebuah struktur yang akan menjadi sebuah database, tapi hanya sebagai desain awal. Jadi masih dalam bentuk diagram-diagram dan juga relasi-relasi. Nah, seperti di slide ini ya penjelasannya. An ER model is a design or blueprint of a database that can later be implemented as a database. Jadi sebuah cetak biru gitu atau desain yang bisa digunakan di kemudian hari gitu di tahap selanjutnya. Jika kita akan membuat database, langkah awal ya kita akan membuat ER diagram terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa mendesain sebuah database. Nah, ada dua komponen utama nih di ER model, yaitu ada entity set dan juga relationship set. Ini tuh merupakan sebuah entitas ya atau tabel dengan relasi-relasi. Gitu. Nah, di ER diagram juga memuat komponen-komponen berikut ya. Rectangles divided into two parts, yang mana artinya tuh simbol sebenarnya, simbol dari diagram-diagramnya gitu. Jadi jika kita ingin mendefinisikan sebuah entitas, kita gunakan simbol ini gitu. Rectangles divided into two parts. Atau mungkin ya simbol-simbol lainnya gitu. Ini masih ada sebenarnya alternatif dari simbol-simbol diagram. Ini hanya sebagai ini saja ya, contoh ya. Jadi simbol-simbolnya kalau diamonds itu untuk merepresentasikan relationship setnya atau relasinya, lalu ada undivided rectangles, ada garis ya lines tuh, untuk menghubungkan gitu kan. Kalau diamonds itu sebagai nama relasinya, nah sedangkan lines itu untuk menghubungkan relasi dengan entitas-entitasnya. Lalu ada dash lines, ada double lines. Double lines itu untuk mengindikasikan bahwasannya dia tuh total participation gitu. Yang mungkin nanti akan kita bahas yang mengenai total participation. Lalu ada double diamonds. Double diamonds itu ialah weak entity sets. Nah, weak entity sets ini kenapa dia weak ya? Jadi entity set itu mempunyai atribut-atribut. Nah, di atribut-atribut itu ada yang namanya atribut kunci atau dia tuh bisa mengidentifikasikan gitu. Unik gitu istilahnya atributnya. Nah, sedangkan di weak entity set ini dia tidak ada atributnya. Makanya dia disebut weak entity set. Oke, selanjutnya ini ada contoh ada soal ya, soal tentang entity relationship set. Jadi kita konteksnya gitu, kita mempunyai sebuah perpustakaan online namanya Jakarta Books. Dia menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Nah, mereka ingin membuat sistem yang bisa mengelola inventaris, transaksi pinjaman, dan juga anggota perpustakaan. Jakarta Books ini memiliki beberapa cabang di seluruh kota dan setiap cabangnya memiliki inventaris tersendiri. Berikut persyaratan-persyaratannya ya yang harus kita penuhi untuk membuat ER diagram. Itu soalnya buatlah ERD yang kompleks berdasarkan skenario di atas dan sebagainya. Ini mungkin tidak akan saya bacakan syaratnya. Kita akan langsung ya ke model ER-nya. Ini ya mungkin uh, cukup terlalu kecil ya. Mungkin ini saya akan jelaskan entitas-entitas saya dulu ya. Jadi di ER diagram Jakarta Books ini saya membuat beberapa entitas ya. Yang pertama itu ada di sini entitas cabang ya. Cabang dia memuat beberapa atribut. Nah, ada atribut key. Nah, atribut key ini dilambangkan dengan ini ya, dengan ada garisnya gitu. Garis bawah cabang underscore ID ini merupakan atribut kunci dari entitas cabang. Lalu atribut-atribut lainnya ada alamat, nama cabangnya, ada manager, dan juga ini merupakan yang atribut cabang yang nomor telepon ini. Ini merupakan multi value. Artinya tuh dia uh, satu satu atribut itu memiliki beberapa nilai gitu. Jadi dia disebut multi value karena kan bisa saja ya sebuah cabang dia memiliki nomor telepon tuh lebih dari satu. Maka di sini saya mendesainnya sebagai multi value. Lalu ada lagi entitas anggota ya.
seperti berikut. Dia memiliki multi value juga di bagian atribut anggota nomor telepon ini. Dengan atribut kuncinya itu anggota ID ya, dan atribut-atribut lainnya. Ini atribut biasa. Lalu ada entitas reservasi. Di sini juga di sini tidak memuat multi value ya, tapi di sini ada atribut kunci ya. Jadi uh, dia bukan merupakan weak entity set. Reservasi ID ya, ini merupakan atribut kuncinya. Lalu ada artikel, uh, entitas apa atributnya. Ada judul artikel, ada tahun terbit, yes, ISSN, dan juga ada item ID. Ini merupakan atribut kuncinya. Intinya yang di garis bawah ini dia merupakan sebagai atribut kunci atau key attributes. Ya, seperti yang kalian lihat sendiri ya di majalah ini, dan kuncinya ini jurnal, lalu ada juga uh, di penulis ya. Di sini juga dia memuat multi value attributes. Ya, oke, mungkin itu ya kalau untuk entitasnya. Nah, selanjutnya mungkin relasinya. Nah, untuk relasinya sendiri ini di cabang dan juga anggota dia mempunyai relasi yang namanya daftar ya. Jadi tadi kan ketentuannya itu dia anggota harus terdaftar di cabang. Jadi ini saya relasikan gitu. Dia tuh mempunyai relasi pasti nih dari suatu satu entitas anggota dengan entitas lainnya yaitu cabang. Relasinya itu ya pendaftaran gitu. Jadi anggota itu terdaftar di cabang dan cabang itu apa ya istilahnya mendaftar ya istilahnya itu dia mempunyai anggota yang sudah terdaftar di cabang tersebut. Nah, untuk garisnya sendiri di sini yang telah tadi saya jelaskan ya, ada double lines. Ini menunjukkan total participation dan single lines itu menunjukkan partial participation. Nah, kenapa ya partial dan juga total? Nah, kalau kita lihat di sini ya, uh, setiap anggota itu kan harus terdaftar ya dalam cabang. Jadi jika kita memiliki anggota, jika perpustakaan itu memiliki anggota, kita akan pasti menemukan cabang dari anggota tersebut. Maka dari itu dia tuh partisipasi secara penuh atau total. Sedangkan cabang, kalau kita misalnya kita mempunyai cabang ada 5 cabang katakanlah. Nah, dari setiap cabang itu belum tentu semuanya itu memiliki anggota. Bisa saja cabang baru ya kan dia belum memiliki anggota secara masif atau gimana. Bisa saja karena ya dia partisipasi tidak secara penuh, hanya parsial. Ini yang terkait ini ya, penjelasan relasi dan juga partisipasinya ya. Lalu seperti sama halnya seperti yang reservasi. Jadi untuk yang eh, reservasi yang ke arah relasi reservasi ini dia total partisipasi. Karena gini ya, setiap kali ada reservasi pasti dia memiliki anggota gitu. Maksudnya tuh kalau anggota itu sudah reservasi pasti sudah tercatat gitu. Jikalau ada reservasi yang terjadi pasti dia memiliki suatu anggota yang mereservasi ininya apa ini bukunya gitu istilahnya ya. Nah, kalau anggota itu belum tentu dia pasti mereservasi gitu. Karena kalau hanya anggota, ya bisa saja dia hanya ya tidak mereservasi atau ya memang cuman anggota Jakarta Books itu atau hanya mungkin melakukan transaksi peminjaman, tidak sampai mereservasi. Ini untuk yang reservasi ya. Selanjutnya ada relasi ke transaksi peminjaman. Di sini relasinya itu pinjam ya. Jadi anggota itu dia dapat melakukan peminjaman buku, dan transaksi peminjaman ini ya dia meminjamkan kepada anggota. Di sini sama ya, relasinya itu ada total ya, total partisipasi ini total yang transaksi ke pinjam ini, dan yang pinjam ke anggota ini tuh parsial. Karena ya tadi ya, kalau anggota itu tidak selalu dia pasti meminjam gitu. Pasti ya ada anggota yang memang tidak meminjam di database-nya. Sedangkan jika ada transaksi pasti memiliki anggota yang melakukan transaksi tersebut. Maka dari itu di sini partisipasi secara total. Uh, Oke, selanjutnya ya, mungkin ini tidak akan saya jelaskan semua ya, tidak terlalu banyak sepertinya. Hmm,
Oh, oke. Mungkin ini ya untuk yang eh, kardinalitasnya atau apa ininya mapping cardinality-nya dia tuh untuk yang cabang yang sama anggota ya kita lihat sini ada tanda panah ya, dan juga tidak memuat tanda panah. Nah, ini tuh maknanya eh, tanda panah ini tuh merupakan satu gitu. Istilahnya one to kalau yang tidak ada tanda panah berarti many. Jadi one to many. Jadi ini tuh setiap cabang kan memiliki gitu ya, bisa memiliki banyak anggota. Berarti kan intinya satu cabang dia bisa berelasi terhadap banyak itu hubungannya gitu. Tetapi anggota ya tidak bisa dia me, berada di cabang-cabang yang berbeda secara sekaligus gitu. Jadi intinya dia relasinya satu ke banyak. Seperti definisi ini saja sih apa fungsi ya, fungsi atau apa himpunan himpunan di matematika fungsi kan ada relasi itu definisi relasi sama ini maknanya cuman di sini uh, disimbolkan saja gitu ya sama nih seperti ini untuk yang inventaris dengan artikel dengan yang apa buku ini jurnal makalah majalah dan sebagainya. Mungkin saya akan lanjut ya ini ada banyak soalnya. Oke, intinya seperti itu ya. eh, Kalau yang garisnya double itu menandakan partisipasi penuh. Kalau untuk yang garisnya single itu dia parsial, partisipasi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk hubungan relasinya itu ya bisa one to many to many atau one to one. Jadi kalau many to many intinya dia simbolnya tidak ada tanda panahnya gitu ya. Kalau one itu menyatakan dia apa tanda panah itu ada tanda panah yang seperti ini nih dia menyatakan hubungannya satu gitu ya, one. Eh, Oke, di sini tidak ada muat ini ya. Apa? Oh ya, di sini ada sebuah ini drift attribute ya atau atribut turunan sebuah yaitu denda. Nah, kenapa ya? Karena denda ini bisa kita turunkan gitu dari tanggal pengembalian. Jika memang tanggal pengembalian dan tanggal peminjamannya itu sudah lewat atau sudah lebih dari yang ditentukan, maka bisa dipastikan dia akan anggotanya akan dikenakan denda gitu. Maka di sini saya buatnya merupakan sebagai atribut yang diturunkan atau drift atribut. Oke, untuk mungkin itu ya untuk diagramnya. Oke, selanjutnya kita mungkin masuk ke normalisasi. Nah, untuk definisinya secara singkatnya itu normalization atau normalisasi itu sebuah proses ya untuk mengefisiensikan struktur database. Nah, itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi itu untuk untuk menghindari suatu anomali atau redundansi data. Karena kan kalau kita tidak menormalkan suatu data, ada kemungkinan data yang kita miliki itu masih memuat duplikasi dan sebagainya. Maka dari itu kita perlu nih menormalisasi hingga dia tuh optimal gitu untuk digunakan di dalam database. Nah, ini ada bentuk-bentuk normal formnya ya. Ini sebenarnya tahapan-tahapan dalam mengorganisasi suatu data untuk menormalisasi data. Yang pertama ada first normal form, ada second normal form, 1 NF gitu ya, 2 NF, 3 NF, lalu ada voice code normal form, ada 4 NF nih, fourth normal form, ada yang terakhir 5 NF, fifth normal form. Oke, untuk memahaminya kita langsung ke kasusnya ya. Di sini ada data ya, diberikan data yang belum ternormalisasi. Nah, kita kan diminta ya untuk menormalisasikan data tersebut ke dalam beberapa tahapan. Sebenarnya kita tidak perlu untuk harus melakukan semua tahapan asal kita sudah yakin dengan tahapan yang kita buat sudah cukup bagus ya kita bisa stop di tahap berikut di tahap tersebut. Oke, ini jadi kita akan menormalisasikan datanya, lalu kita akan buat desain relasional terhadap data yang telah dinormalisasi, dan kita akan implementasi ya beberapa query dari SQL-nya. Nah, oke, kita masuk ke yang tahap pertama ya, first normal form. Jika kita lihat di dalam bentuk yang data belum ternormalisasi ya,
Di sini, oke, kita lihat syarat dari personal markup terlebih dahulu. Syaratnya itu setiap kolom atau atribut ya, dia harus memiliki satu value. Jadi dari kolom-kolom ini nih, nilai-nilainya nih, dia tidak boleh memiliki dua nilai. Seperti contoh misalnya di sini ID program studi, di sini harus satu gitu. Kayak PS1, PS2 nggak boleh nih, PS1, PS2 misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Maka kita harus menormalisasi. Nah, karena di kasus data kita di sini sudah memenuhi kondisi first normal form, jadi ya kita bisa melanjutkan gitu. Kita kita biarkan, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu second normal form. Oke, selanjutnya ya ke second normal form kita lihat. Nah, di sini ternyata ada perubahan nih, ada dipecah-pecah tabelnya. Kita lihat syarat-syaratnya dulu. Nah, syarat dari second normal form itu kan tabelnya harus ada di 1NF atau memenuhi kondisi 1NF, set of first normal form, yaitu ini. Jadi tabelnya itu harus memenuhi ini dulu. Kalau tidak ya kita harus menormalkannya terlebih dahulu dari kondisi first normal form. Pertama kita lihat dulu apakah dia memenuhi, ya dia sudah memenuhi kondisi first normal form. Nah, selanjutnya ini ya, all non key columns must be fully dependent on candidate key. Jadi non kunci gitu, non kunci atribut non kunci dia harus uh, ini ya, bergantung sepenuhnya kepada kandidat-kandidat key gitu, kunci kandidat. Nah, kita berarti harus memilih terlebih dahulu nih, kira-kira kandidat-kandidat kunci itu yang mana. Nah, jika kita lihat di sini, ini ada ya kayak seperti ID mahasiswa, ID dosen, lalu ID program studi, ID fakultas. Ini tuh bisa menjadi kandidat key, karena jika kita mengkombinasikan beberapa key yang di sini, kita bisa mendapatkan suatu nilai unik gitu yang bisa mengidentifikasikan value-value selanjutnya gitu, value-value yang lain gitu. Nah, jika kita lihat di sini ya, jika kita lihat untuk nama mahasiswa, kenapa saya pecah sebagai tabel mahasiswa? Karena di sini nama mahasiswa hanya bergantung pada ID mahasiswa. Ya, karena kan di sini harus fully dependent. Nah, the partial dependencies are removed and placed in separate table. Jadi jika ada ketergantungan parsial, kita pisahkan di tabel yang terpisah gitu. Kita buat menjadi terpisah seperti ini. Nah, karena dia tidak bergantung ya, nih kan nama mahasiswa tidak bergantung ke ID dosen ya tentunya. Dia tidak memiliki ketergantungan gitu. Dia hanya bergantung ke ID mahasiswa. Berarti di sini nih dia bergantung parsial kepada kandidat key-nya, nggak bergantung sepenuhnya gitu. Maka dari itu kita harus pisahkan tabel ini dengan tabel yang lainnya. Maka didapatlah ya, setelah saya lakukan, didapatlah tabel-tabel seperti berikut ya, yang mengandung partial dependensi. Jadi tabel mahasiswa, dia nama mahasiswa hanya bergantung pada ID mahasiswa, ada tabel dosen, yaitu nama dosen, alamat dosen yang bergantung pada ID dosen, lalu ada tabel program studi, nama program studinya bergantung ke ID program studi, lalu ada tabel fakultas, nama fakultas yang bergantung ke ID fakultas, lalu ada tabel mata kuliah, dan juga tabel jadwal dan tabel nilai. Nah, ini merupakan second normal form. Oke, selanjutnya kita cek lagi nih, apakah yang kita bentuk sudah ternormalisasi secara cukup ternormalisasi atau memang kita perlu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, kita lihat di tahap berikutnya yaitu third normal form atau 3NF. Sini persyaratannya itu tabel harus memenuhi kondisi atau berada di 2NF. Berarti ya oke, sudah memenuhi ya. Karena di sini sudah kita lakukan 2NF di sini. Nah, lalu ada di sini syaratnya yaitu tidak ada ketergantungan transitif. Nah, ketergantungan transitif itu merupakan ini ya. Jadi jika kita punya misalnya value itu misalnya kita sebut A. Kita mempunyai A, dia bergantung pada B. Nah, B itu bergantung pada C. Maka otomatis A itu akan bergantung pada C. Nah, itu disebut sebagai transitif. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sudah tidak mengandung ketergantungan transitif ya. Karena ya di sini kan misalnya ini A, ID mahasiswa ini merupakan A gitu ya. Nah, nama mahasiswa B. Kalau A bergantung B, ya udah gitu. Dia tidak ada C di sini, berarti kan dia sudah tidak ada ketergantungan transitif ya. Lalu ada tabel dosen juga. Nah, di sini
ID kan menentukan dosen gitu ya, menentukan nama dosen. Nah, tapi nama dosen ya belum tentu nih menentukan alamat gitu kan, bisa saja nah, dosennya sama, alamatnya juga sama atau ya beda gitu. Jadi ini tidak bergantung gitu ke nama dosen, dia bergantungnya hanya kepada key-nya, kepada ya benar key atau ID dosen ya. Mohon maaf. Untuk tabel program studi juga ya, dia tidak ada keterangan transitif. Fakultas juga seperti berikut ya, tidak ada keterangan transitif. Lalu ada mata kuliah juga sama. Lalu jadwal juga ya, tabel jadwal dia tidak ada keterangan non transitif ya, karena dia di sini merupakan key kita yang tadi kita sudah dapatkan. Ini bisa saja kita kombinasi, ini merupakan kombinasi ya, kombinasi dari kandidat kita tadi yang membentuk ini suatu kunci primer gitu ya, yang bisa mengidentifikasikan value-value selanjutnya. Gitu. Nah di sini kalau kita lihat dia bergantung sepenuhnya gitu ke key-nya ini gitu. Maka di sini tidak ada keterlaluan transitif. Lalu di tabel nilai juga nilai kan ID mahasiswa gitu. Dia menentukan ini ya ID jadwal gitu. Lalu ID jadwal itu tidak gitu, dan tidak sepenuhnya menentukan nilai gitu. Jadi nilai itu memang harus dilihat ditentukan dari kedua kombinasi ini, tidak bisa salah satu gitu. Maka dia tidak ada gitu, tidak ada keterangan transitif di dalamnya. Nah, selanjutnya yang tahap 4 itu Boy's Code Normal Form. Di sini keterangannya tabel harus berada di 3NF. Nah, karena tadi sudah memenuhi, berarti ya sudah gitu. Kita tinggal lihat secara selanjutnya nih. For any dependency A to B, A should be a super key. Nah, jadi untuk dependent atau ketergantungan A ke B gitu. Jadi, misal A itu bergantung kepada B. Nah, A itu harus merupakan super key gitu. Merupakan key gitu ya. Nah, kalau ada misalnya kayak tadi ya, ini A, ini misalkan di mahasiswa itu A dan nama mahasiswa itu B. Jika A itu bergantung kepada B, nah A itu harus merupakan key gitu. Nah, karena di sini ID mahasiswa itu merupakan key, ya syaratnya sudah terpenuhi gitu. Dan ini ya sama halnya ya seperti yang tabel-tabel lainnya ya. Tabel dosen, tabel program studi dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke fourth number form. Sini tabel harus berada di BCNF. Oke, tadi sudah terpenuhi. Lalu ada juga dia tidak boleh ada yang namanya multi value dependency. Nah, di sini kalau kita lihat sudah tidak ada multi value ya. Kan tadi multi value itu yang memiliki value-nya tuh lebih gitu ya. Lebih dari satu gitu. Bisa memiliki banyak value. Dan di sini tidak ada ketergantungan multi value. Berarti di sini sudah memenuhi persyaratan dari fourth normal form. Selanjutnya ada fifth normal form. Nah, di sini syaratnya harus berada di atau memenuhi kondisi 4NF, fourth normal form. Lalu selanjutnya ada persyaratan lagi. Dia tidak boleh ada join dependency atau ketergantungan gabungan. Nah, ketergantungan gabungan itu jadi jika kita tabel-tabel yang kita pecah tadi, kalau kita gabung tuh dia tidak mencerminkan tabel ini ya, tabel induknya gitu, istilahnya tabel yang awal gitu. Itu dia kayak jadi banyak anomali atau malah jadi redundant gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sini sudah ini ya, sudah memenuhi persyaratan ya. Dia tidak mengandung join dependency. Nah, karena kalau setelah kita cek itu, setelah kita cek dia sudah memenuhi hingga ke 5F, berarti kita bisa nih mendapatkan bentuk normalisasi yang tadi gitu ya, stop di 2NF. Nah, maka dari itu inilah tabel yang akan kita bentuk di database kita gitu, bentuk normalisasinya. Nah, oke, jadi selanjutnya di sini akan dibuat ya skema relational database-nya gitu, menggunakan DDL gitu, atau Data Definition Language. Ini merupakan script SQL-nya ya, untuk Data Definition Language-nya. Di sini pertama kita bentuk-bentuk tabelnya terlebih dahulu nih. Tadi kan ada tabel dosen, ada tabel fakultas, mata kuliah dan sebagainya. Lalu kita tuliskan juga gitu, kita tentukan juga primary key dan juga foreign key-nya atau relasi-relasinya. Nah, ini bisa kalian lihat ya di slide berikut. Nanti jadinya itu akan seperti ini gitu. Ini relasi atau skema dari tabel database yang sudah kita normalisasikan. Ini kita lihat di sini ya yang memiliki huruf tebal itu merupakan key-nya ya, primary key-nya. Seperti ID jadwal, ID dosen, ID mata kuliah dan sebagainya. Lalu yang sama yang ada memiliki value yang sama gitu. Misalnya di sini ada di tabel nilai kan ada ID mahasiswa.
Dan di jadwal mohon maaf, di mahasiswa ya, di mahasiswa juga ada ID mahasiswa. Nah, berarti ini merupakan foreign key gitu. Di tabel nilai ID mahasiswa ini merupakan foreign key dari tabel mahasiswa. Dan begitu selanjutnya ya, ID jadwal juga merupakan foreign key di tabel nilai ini yang mereference gitu ke tabel jadwal. Dan ya seperti itu. Oke, ini ada ini ya, contoh soal yang query-nya ya untuk mengakses datanya. Tadi kan kita sudah bikin atau membuat database-nya, sudah kita masukkan ke dalam database kita, PostgreSQL gitu ya, atau mungkin DBMS lainnya. Nah, di sini contoh soalnya itu pertama buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Ini script SQL sebagai berikut ya. Jadi kita memilih gitu ya, memilih unique atau select listing dari nama mahasiswa karena kan yang nilai tertinggi gitu. Lalu ini mungkin tidak akan saya jelaskan runtut ya, mengingat keterbatasan waktu, mohon maaf. Jadi kita pilih gitu ya, kita pilih yang nilai tertinggi, kita akan lihat gitu di mata kuliah yang algoritma gitu. Yang mata kuliahnya yang namanya algoritma saja gitu, tidak mata kuliah secara keseluruhan. Maka di sini dituliskan itu where MK mata kuliah sama dengan algoritma. Jadi kita ingin mencari gitu ya nilai tertinggi di mata kuliah algoritma. uh, dengan di sini kenapa limit satu, karena ini ya nilai tertinggi gitu. Nilai tertinggi berarti kan kalau nilai tertinggi ya satu orang gitu yang mempunyai nilai teratas. Maka dari itu di sini kita order dulu, kita order by descending. Maksudnya tuh descending itu secara menurun gitu ya. Jadi itu yang teratas akan menempati, yang terbesar akan menempati urutan pertama. Nah, setelah kita jalankan, maka didapatlah hasil sebagai berikut. Jadi, nama mahasiswanya namanya Zara, dengan ID dosen itu D1, nilainya itu 91. Di sini dia tertinggi nih di mata kuliah algoritma. Nah, untuk nomor 2 itu query untuk mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi untuk menampilkan nama dosen dan juga mata kuliah diajar. Nah, kita pilih juga nih select listing gitu, karena kita tidak memilih secara duplikat, memilihnya secara unik gitu. Kita kita pilih gitu ya dosen yang jumlah mengajar mata kuliah ini terbanyak. Nah, setelah kita buat skripnya sebagai berikut, didapatlah output sebagai berikut ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nomor dosennya Anton H. Di sini jumlah mata kuliahnya itu ada 2, dan seterusnya. Oke, ada soal selanjutnya ya. Dan nomor 3, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi. Nah, di sini code-nya sebagai berikut ya, skripnya. Kita juga milih gitu ya, kita memilih select listing dari nama program studinya ya, karena kita ingin membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar program studi gitu. Jadi kita memilih dari nama-nama program studinya sehingga dilihat dihasilkan gitu, dihasilkan output sebagai berikut. Nama program studi ada sastra Inggris, kimia, dan lain sebagainya. Nah, ini rata-rata nilai sebagai berikut. Oke, selanjutnya nomor 4, ini yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas. Nah, sebenarnya sama saja ya, tinggal diganti menjadi fakultas gitu. Nah, maka didapatlah hasil sebagai berikut. Nama fakultasnya fakultas berikut, dan nilai rata-rata itu sebagai berikut ya. Dan ini soal yang terakhir ya, yaitu rata-rata mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Ini juga mirip sebenarnya sama yang tadi, cuman ada tambahan nih yang diajar oleh masing-masing dosen. Jadi kita harus menampilkan nama dosen juga, dan mata kuliah yang diajar, dan juga rata-ratanya. Ini skripnya sebagai berikut, dan didapatkanlah hasil sebagai berikut. Jadi ada nama dosennya, ada mata kuliahnya, dan juga nilai rata-rata. Oke, mungkin itu saja ya. Ini referensi-referensi yang saya gunakan, mungkin bisa dijadikan acuan ya untuk belajar lebih lanjut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ya. Mungkin jika ada masukan atau tambahan yang lebih baik mengenai materi yang saya sampaikan tadi, seperti skema database-nya atau ER diagramnya, atau ada yang lebih baik, mungkin boleh ya berikan saran di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.